Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Nur Awalia dari kelas manajemen A, Prodi Manajemen dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Timur. Hari ini saya akan merangkum 7 materi dalam satu video. Yuk disimak baik-baik. Materi yang pertama, kita akan mempelajari tentang etika, akhlak, dan moral. Materi yang pertama ada etika. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 134 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i lal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, dalam bentuk tunggal yang berarti kebiasaan. Etika merupakan dunianya filsafat, nilai, dan moral, yang mana etika bersifat abstrak dan berkenaan dengan persoalan baik dan buruk. Etika dalam arti lain merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menentukan perbuatan yang dilakukan manusia untuk dikatakan baik atau buruk. Dengan kata lain, aturan atau pola tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia. Yang kedua ada akhlak. Hadis riwayat Tirmizi mengatakan bahwa akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, yang artinya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Akhlak berasal dari bahasa Arab hulukun, yang menurut logat berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Definisi akhlak yang menurut bahasa berarti budi pekerti, perangai, atau tingkah laku, dan tabiat, watak, dilahirkan karena hasil perbuatan yang selalu diulang-ulang sehingga menjadi biasa. Yang ketiga ada moral. Moral atau moralitas berasal dari bahasa Latin, mos tunggal, mores jamak, dan kata moralitas berbentuk jamak. Mores memiliki makna kebiasaan, kelakuan, kesusilaan. Istilah moral seringkali digunakan secara silih berganti dengan akhlak, berbeda dengan akal yang dipergunakan untuk merujuk suatu kecerdasan, tinggi rendahnya intelijensia, kecerdikan, dan kepandaian. Materi kedua ada ipteks, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni merupakan suatu ilmu yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sebab ketiga unsur ilmu ini sudah dimiliki setiap individu pada saat lahir. Setiap gerak dan langkah manusia tidak harus menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, etika harus pula dijelaskan bahwa segala unsur ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni merupakan segala sesuatu yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Oleh karena ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan berkat Tuhan yang diberikan kepada manusia, maka setiap individu berhak dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dimilikinya sesuai dengan kemampuan dan talenta setiap individu. Materi ketiga ada pluralitas Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Pluralisme berasal dari kata pluralis yang berarti jamak, lebih dari satu, atau pluralising sama dengan jumlah yang menunjukkan lebih dari satu atau lebih dari dua yang mempunyai dualis. Sedangkan pluralisme sama dengan keadaan atau paham
dalam masyarakat yang menunjukkan bersangkutan dengan sistem sosial politiknya sebagai budaya yang berbeda-beda dalam suatu masyarakat. Islam memandang pluralisme sebagai sikap saling menghargai dan toleransi terhadap agama lain. Namun, bukan berarti semua agama adalah sama artinya, tidak menganggap bahwa dalam Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang kalian baca, agama lain sembah. Namun demikian, Islam tetap mengakui adanya pluralisme agama, yaitu dengan mengakui perbedaan dan identitas agama masing-masing. Materi keempat ada masyarakat madani. Masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu atau stabilitas masyarakat. Inisiatif individu dan masyarakat akan berpikir seni, pelaksanaan pemerintah oleh hukum dan tidak nafsu atau keinginan individu. Masyarakat madani adalah masyarakat yang bertuhan dan mempercayai adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita dan mengatur segala sesuatu yang terjadi di dunia dan juga di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Yasin ayat 82 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Materi kelima ada kebudayaan Islam. Kebudayaan merupakan perwujudan segala aktivitas manusia sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebudayaan akan terus berkembang, tidak akan berhenti selama masih ada kehidupan manusia. Hasil perkembangan kebudayaan yang dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan disebut kebudayaan Islam. Prinsip kebudayaan dalam Islam. Yang pertama, menghormati akal. Yang kedua, motivasi untuk menuntut dan mengembangkan ilmu. Yang ketiga, menghindari taklid buta. Yang keempat, tidak membuat kerusakan. Materi keenam ada sistem politik. Tapi sistem politik yang dibahas saat ini adalah politik dalam Islam. Islam menyebut politik dengan istilah syiasah. Jika yang dimaksud politik adalah syiasah mengatur segenap urusan umat, maka Islam sangat menekankan pentingnya syiasah. Bagi Islam sangat mencela orang-orang yang tidak mau tahu terhadap urusan umat. Tetapi, jika siasa diartikan sebagai orientasi kekuasaan, maka sesungguhnya Islam memandang kekuasaannya hanya sebagai sarana menyempurnakan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Islam hanya menjadi sarana dalam masalah kekuasaan. Materi selanjutnya yaitu materi ketujuh, ekonomi Islam. Konsep ekonomi Islam terbitan Kemendikbud. Pengertian ekonomi Islam atau ekonomi syariah secara umum adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usahanya memenuhi kebutuhan hidup dengan berdasarkan syariat atau nilai-nilai ketuhanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradim mankum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Prinsip-prinsip ekonomi Islam ada 6. Yang pertama, larangan maisyir, yang artinya tidak membolehkan adanya perjudian di dalam kehidupan ekonominya. Yang kedua, larangan gohar atau penipuan, tidak mengizinkan berlangsungnya transaksi dan semacamnya yang bersifat menipu orang lain. Yang ketiga, larangan hal haram, tidak diperbolehkan adanya barang yang didapatkan dengan cara tidak baik atau transaksi barang yang dilarang dalam Islam.
Yang keempat, adanya larangan zolim. Larangan terhadap segala sesuatu yang sifatnya merugikan orang lain. Yang kelima, ada larangan ihtikar. Tidak boleh ada penimbunan barang yang nantinya merugikan pihak lain dan hanya menguntungkan si penimbun. Yang keenam, larangan riba, yang artinya tidak diperbolehkan adanya tambahan dana atas transaksi, kecuali yang memberikan uang lebih tersebut ikhlas. Nah, itulah tadi 7 materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga teman-teman bisa memahami apa isi dari masing-masing materi. Akhirul kalam, nallahil musta'an, wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.